Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan seorang beriman tidak pernah ada sesuatu itu yang namanya kebetulan. Jadi dalam sejarah kehidupan selalu ada karya Allah, tangan Tuhan yang tidak pernah kita duga. Seperti hari ini. Hari ini kita mengadakan Zoom meeting dengan para pewarta. Dan kalau Bapak Ibu ingat, hari ini adalah pesta Santo Simon Zelot dan Santo Yudas Tadeus. Kalau kita ikut perayaan Ekaristi hari ini, dalam perayaan Ekaristi dipaparkan siapa Simon Zelot dan Yudas Tadeus. Simon Zelot adalah seorang murid Yesus dari kelompok Zelot. Kelompok Zelot adalah para pejuang. Para pejuang yang menginginkan Israel terlepas dari Roma. Dan kelompok Zelot sangat percaya dengan yang namanya Mesias. Maka Simon melihat dalam diri Yesus sosok Mesias dengan gaya berpikirnya seorang kelompok Zelot. Simon tentunya berpikir bahwa nanti Yesus akan membebaskan Israel dari jajahan Roma. Namun rupanya kehidupan bersama dengan Yesus mengubah dia. Dan yang direnungkan oleh gereja pada hari ini adalah walaupun motivasinya berubah, tetapi semangat juangnya tidak berubah. Semangat juangnya makin mendalam. Tentu dua rasul ini, Simon Zelot dan Yudas Tadeus, tidak terlalu dominan di dalam kerangka pembicaraan Injil. Gitu. Namun mereka adalah sosok-sosok yang pemberani. Yudas Tadeus, Tadeus itu berarti pemberani, diperlihatkan bagaimana dalam Ekaristi hari ini berwarna merah. Itu berarti apa? Mereka memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tanggal 2 November nanti adalah Para Kudus. Kita merayakan Para Kudus. Bagaimana Para Kudus? Tanggal 1 Para Kudus, tanggal 2 itu para arwah. Bagaimana konsep dari teologi gereja Katolik itu melihat ada 3 persekutuan umat Tuhan. Seringkali disebut sebagai persekutuan umat Allah itu kan disebut eklesia. Jadi para kudus itu sering disebut sebagai eklesia triumphans. Orang-orang yang sudah dimuliakan Tuhan karena hidup mereka dan juga karena kerahiman Allah. Dan di kedua adalah eklesia penitens. Itu saudara-saudara kita yang masih di dalam api penyucian. Mereka butuh didoakan, butuh tetap tidak dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Mereka masih membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang masih hidup. Lalu istilah yang ketiga yang bagi saya menarik, gereja, persekutuan gereja bagi kita yang masih hidup disebutnya sebagai eklesia militans. Apa artinya? Eklesia militans itu berarti adalah gereja yang masih berjuang. Gereja yang masih struggle dengan kehidupannya. Maka kalau permenungan kita pada malam hari ini sebagai teladan, bagaimana seorang pewarta menjadi teladan kehidupan beriman, tentunya teladan ini tidak bisa di belakang, teladan itu harus di depan. Dan tentu teladan di depan kita itu siapa kalau bukan Kristus. Jadi kita itu harus memberi teladan, harus menjadi cerminan yang benar, baik, tidak menyesatkan dari pribadi Kristus. Maka kalau kita menjadi cerminan teladan pribadi Kristus, rasanya adalah hal yang mutlak kita mengenal Kristus. Adalah hal yang paling mendasar kita tahu Yesus dengan benar. Maka mari kita coba lihat
bagaimana keteladanan itu diperlihatkan oleh para rasul. Dalam Injil Markus, bab 3 ayat 13 ayat 9 sampai 19, kita bisa melihat apa yang terjadi waktu Yesus memanggil para rasul. Naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang kedua-duanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bacaan Injil hari ini pun tentang apa? Tentang panggilan para murid yang pertama, tetapi lewat Injil Lukas. Namun kalau lihat nadanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu punya nada yang sama. Nadanya apa? Bahwa dalam kisah panggilan murid-murid pertama, Yesus memanggil para murid pertama-tama adalah untuk apa? Menyertai dia. Coba lihat di sini dikatakan, ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Sebelum kata diutus, itu Yesus mengatakan menyertai. Itu berarti apa? Hidup kontemplatif, tinggal bersama dia. Hidup intim mendalam dengan Yesus. Ini prasyarat mutlak. Ini yang saya selalu melihat dalam kisah Injil Yohanes tentang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita itu jangan pernah lupa Allah mau bertindak melalui kita, namun pertama-tama di dalam diri kita. Itu yang menarik. Pertama-tama Allah mau bertindak di dalam diri kita. Yaitu apa? Tinggal menyertai Yesus. Jadi bagaimana dalam penyertaan ini kita melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah adalah pribadi bagi kita. Jadi saya selalu ingat kalau kita para seminaris itu selalu ada rekoleksi setiap bulan sekali, retret itu 1 tahun sekali. Setelah jadi frater pun demikian. Dan selalu dalam retret kami selalu 1 hari itu minimal punya waktu 4 jam untuk berdoa meditasi pribadi. 4 jam. Gitu. 4 jam meditasi pribadi minimal. Dan ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Saya teringat sekali waktu retret para imam dengan Monsinyur Anisetus Sinaga, Bongsu Sinaga, selama 9 hari 8 malam. Dan itu retret diadakan di Medan, di Brastagi. Kami para pastor dari Bandung terbang ke Medan. Kami semua semangat dengan membayangkan, aduh di Medan itu paling terkenal adalah BPK, Babi Panggang Karo. Dan kita sudah berpikir pasti di rumah retret itu terkenal sekali susternya buat BPK-nya enak banget. Wah, kita itu sudah mikirin makan enak. Dalam bahasa Medannya tabohian. Tabohian itu dalam bahasa Jermannya hauce dalam bahasa Jermannya. Dalam bahasa Sundanya ngeunah pisan. Kita sudah berpikir seperti itu. Kita sudah ngomong kayak gitu semuanya. Kita mau cari duren dan seterusnya. Dan waktu hari pertama itu saya masih ingat kita berkumpul dengan begitu semangat para imam, retret para imam, imam OSC. Lalu Monsinyur itu berkata, para Romo, kita akan retret 9 hari 8 malam di sini bersama saya. Dan retret kita adalah retret Zen. Kita cuma masih diam. Karena retret Zen, maka dalam retret kita akan berpuasa selama 9 hari 8 malam.
kita langsung diem semuanya. Kita langsung ngomong, Monsinyur, nggak ada makan. Ya namanya puasa itu nggak ada makan. Lalu kita langsung shock. Hah? Makan pagi, siang, malam? Nggak ada. Ya Tuhan, kata saya. Hampir semua hening. Saya yakin hening bukan menerima, tapi hening penuh pemberontakan. Tapi bagaimana mungkin orang yang memimpin Monsinyur gitu ya, uskup, akhirnya kita taat. Dan Anda tahu selama retret 3 hari pertama, semuanya nggak ada yang sukacita. Semua wajahnya penuh dengan kemuraman, durjana. Semuanya, kok tahu kayak gini nggak jadi retret gitu ya. Tahu gini nggak milih uskup ini. Retret kok kayak gini. Udah bayar, nggak makan lagi. Bayarnya full. Enak banget susernya. Kita semua ngedumel. Namun apa yang terjadi hari keempat, kelima, keenam, rupanya lama-lama kita makin terbiasa dengan penderitaan. Ini menarik. Terbiasa dengan penderitaan. Dan pada saat kita terbiasa dengan penderitaan, suara Allah semakin kita dengar. Jadi di situ akhirnya kita bisa menikmati kerahiman Tuhan. Jadi kerahiman Tuhan, kebaikan Allah, itu tidak dinikmati lewat sensasi biologis. Gampang toh kalau menikmati Tuhan dalam sensasi biologis, makan enak, disayang, dipeluk, gampang. Tapi bagaimana menikmati kekasih Allah, kebaikan Tuhan di dalam penderitaan, di dalam rasa lapar, di dalam doa yang 1 jam kita harus tangannya begini terus. Padahal sudah tidak makan 8 hari, tangan kita waktu berdoa harus seperti ini terus. Dalam kelemahan. Justru di situ akhirnya betul ada sukacita mengalir. Ini intimitas dengan Tuhan. Ini akhirnya kita bisa melihat merasakan sungguh bahwa kasih Allah ada di dalam penderitaan kita. Bahkan kita merasakan bagaimana penderitaan kita tidak seberapa dengan penderitaan Yesus. Jadi ini hidup kontemplatif. Ini yang namanya apa? Hidup intim dengan Allah. Jadi ini yang paling harus kita rangkai. Ini adalah dasar dari sebuah bangunan pelayanan. Dari sebuah bangunan pemuridan, dari sebuah bangunan perutusan. Maka setelah menyertai hidup intim bersama Yesus, baru mereka diutus untuk mewartakan kabar baik dan diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lupa kuasa yang diberikan oleh kita adalah dari Tuhan. Dan karena ini dari Tuhan, ya terserah Tuhan. Maka ada pewarta-pewarta yang punya kuasa mendoakan orang sampai resting. Ada orang-orang tertentu yang tidak diberi kuasa seperti itu. It's okay, tidak apa-apa. Ada pewarta yang diberi kuasa untuk sabda pengetahuan. Ada pewarta yang diberi bahasa roh. Ada pewarta yang punya kekuatannya pada saat ia mendoakan, pada saat ia mewartakan. Itu kuasa Allah. Jadi jangan pernah lupa dan jangan pernah punya pola pikir bahwa Allah itu memberikan talenta sama kepada kita. Dan. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Waktu ada Apolos, dia mengatakan bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Dan nanti siapa yang menuai? Lihat, bahwa panggilan Allah itu memang di dalam apa? Di dalam kasih dan kehendak Allah. Di situ kenapa kita harus bersandar pada intimitas. Karena kalau kita tidak bersandar pada intimitas dengan Allah, akhirnya, akhirnya nama baik para pewarta lain, nama baik dari pewarta lain menjadi seperti ancaman bagi kita. Jadi kalau ada persekutuan doa yang mengatakan, wih pewarta itu tuh kalau sudah mewartakan, dia itu sungguh diurapi Tuhan.
Waktu kita mendengar seperti itu langsung mengatakan, ya sudah panggil aja dia, jangan saya. Jadi ini pewarta yang kurang intimitas dengan Allah. Jadi ingat bahwa Allah itu melengkapi setiap pewarta, setiap murid dengan kuasa dari Tuhan. Nah, di sini nanti kita menjadi sebuah permenungan bagi kita juga. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Evangelii Nuntiandi. Jadi Evangelii Nuntiandi adalah ensiklik dari Bapak Paus dengan mengatakan bahwa pewartaan gembira tersebut adalah tugas penyelamatan yang membebaskan. Jadi pewartaan itu yang paling utama dan paling penting adalah apa? Membebaskan. Jadi pewartaan kita harus menjadi warta berita kepada umat untuk membebaskan mereka dari dari kelekatan, dari kuasa kejahatan. Dari segala kuasa yang menghambat mereka menerima berkat Tuhan. Atau dari segala kuasa yang membuat mereka menjadi seorang pribadi yang sukacita. Menjadi seorang pribadi yang penuh. Nah, perhatikan bahwa kita dipanggil oleh Allah karena Allah ingin bekerja melalui kita, tetapi sekali lagi pertama-tama di dalam diri kita. Maka seorang pewarta adalah pribadi yang harus dibebaskan dari kelekatan. Kelekatan nanti kita melihat tentang spiritualitas pelayanan. Tapi ini Bapak Paus pun sudah mengingatkan bahwa para pewarta harus hidup di dalam kebebasan, lepas bebas. Jadi tidak ada maksud yang tersembunyi, tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada untuk kemuliaan, tidak ada untuk keuntungan diri sendiri. Tidak ada di situ. Jadi itu bukan tujuan pertama di dalam hidup sebagai seorang pewarta. Jadi maka seorang pewarta akan hidup waspada, tidak terjebak kalau selalu punya intimitas dengan Tuhan. Jadi tidak terjebak oleh godaan itu. Nah, jadi apa yang dicari dalam pelayanan, tentu yang pertama dan utama, motivasi dasar pemuridan adalah tinggal bersama Yesus. Maka buah dari tinggal bersama Yesus itu diwujudkan di dalam karya pelayanan. Nah, ini buahnya. Kalau istilah imam kami yang waktu saya retret untuk tahbisan, saya didampingi oleh imam Yesuit. Imam itu mengatakan, para romo jangan pernah lupa bahwa pelayanan itu harusnya menjadi sebuah kelimpahan, kepenuhan hidup. Jadi kalau para romo ini adalah sebuah gelas, biarkanlah gelas itu tetap diisi oleh Allah dan penuh, biarkan penuh itu mengalirkan rahmat Allah, mengalirkan karya keselamatan, mengalirkan daya kasih Allah. Sehingga para pewarta tidak pernah merasa kekosongan. Jadi kalau kita hanya sebagai gelas lalu ngasih kepada umat, kita akan mengalami saat kekosongan, kehampaan. Dan pada saat kita mengalami kehampaan, kekosongan, disitulah akan ada kuasa-kuasa yang bukan dari Allah yang akan mengisi kekosongan itu. Jadi sekali lagi, karya dari pelayanan kita harus menjadi kelimpahan
kepenuhan dari intimitas kita dengan Tuhan. Mungkin para pewarta ingat kata-kata quo vadis. Mau kemana engkau? Dan ini dikisahkan waktu Petrus, Simon mau pergi dari Roma. Dia takut mati. Dan di jalan dia bertemu Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus, quo vadis, kau mau pergi kemana? Dan Yesus berkata, aku akan pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Dan akhirnya Petrus balik lagi ke Roma, dan akhirnya Petrus pun mati di Roma dengan disalib terbalik. Jadi mungkin pertanyaan ini pun harus menjadi pertanyaan kita. Apa yang Tuhan mau dengan pelayanan kita? Jadi apakah benar bahwa Allah sudah berkarya begitu besar dalam hidup kita? Apakah Allah sudah betul-betul, nah ini bagus banget. Saya selalu pernah ingat sekali saat-saat ini tuh saya kalau sedang istirahat gitu ya, saya nonton YouTube tentang kesurupan. Jadi kan kalau Anda lihat itu di Jawa Timur itu kan ada reok Ponorogo, ada kuda lumping. Itu yang nonton itu bisa kesurupan. Lalu saya pernah membayangkan, wah, kalau manusia itu kesurupan Tuhan bisa hebat sekali. Jadi kalau manusia itu sudah dirasuki oleh Roh Allah, dia bisa dahsyat banget. Orang kerasukan setan aja dahsyat gitu ya. Orang kerasukan aja bisa gila banget gitu ya. Orang kerasukan setan itu paku bisa ditelan, dimakan. Apalagi kalau kesurupan Tuhan. Rumah aja bisa ditelan kali ya kalau kerasukan Tuhan gitu ya. Jadi, apa yang saya mau perlihatkan, orang kalau sudah kerasukan Allah, maka kuasa Allah akan ada di dalam diri dia. Bukan berarti dia super power, bukan. Justru kalau orang kerasukan Allah, nanti bisa kita lihat bagaimana Paulus. Gitu ya. Justru Paulus akhirnya berkata, aku membanggakan kelemahan dalam hidupku. Karena apa? Pada saat aku lemah, Tuhan menjadi kuat dalam diriku. Jadi itu orang yang sudah kerasukan Tuhan, Paulus itu. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau kita ditanyakan dalam pelayanan ini apa yang kita cari. Mari kita lihat dahulu bahwa dalam pelayanan pun ada godaan. Sang pelayan sejati, Yesus. Yesus menempatkan dirinya sebagai pelayan. Aku datang untuk melayani. Dikatakan bagaimana Yesus sebelum mewartakan, sebelum ia menjadi 3 tahun sebelum ia mewartakan, ia dituntun oleh malaikat, oleh Roh Allah untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan di situ dia digoda. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datang si pencoba itu dan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkata, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis.
Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudari terkasih, mari kita kontekskan godaan Yesus ini dalam kehidupan kita sebagai seorang pewarta. Pertama, Yesus digoda bukan pada saat dia berada di bait Allah. Saat ia sedang berada di dalam kondisi prima, bukan. Saat saat hebat, bukan. Justru ia digoda pada saat ia letih, lapar, tertekan, saat dia rapuh. Godaan itu datang. Jadi, saudara-saudariku, ingatlah, setan itu pintar. Setan itu tahu sekali firman Allah. Tahu orang tadi dia menggoda Hawa pun lewat firman Allah, tahu. Jadi setan tahu firman Allah tetapi dia tidak mampu melakukan firman Allah. Jadi setan itu menggoda kita saking pinternya, kadang-kadang waktu kita rapuh secara fisik. Capek, sibuk, banyak kegiatan, kesana kemari. Kita seperti merasa berarti. Kita dipanggil sana-sini, mewartakan, sampai lupa. Tugas utama kita adalah apa? Menyayangi pasangan kita. Menyejahterakan pasangan kita. Ini tujuan pertama dan utama dalam perkawinan. Maaf, Anda bukan imam. Kecuali para pewarta yang sudah single ya, itu beda. Ya silahkan. Tapi selama Anda pewarta masih mempunyai keluarga, jangan terbuai oleh kesibukan Anda melayani sana-sini dan akhirnya you have no time for your family. Anda terjebak. Anda sudah digenggam. Bukan oleh kerahiman Allah, tetapi oleh kepuasan dalam pelayanan. Anda merasa berarti bisa melayani sana-sini. Anda merasa bahwa orang-orang itu haus mendengarkan Anda. Jangan pernah lupa, we are not God. We are not Savior. God, Jesus is the Savior. We are the tool of God. The tool, you know the tool. The tool itu, kalau Santa Teresa dikatakan bolpen, pena, pensil di tangan Tuhan. Kadang pena itu dibuang, nggak dipakai. It's okay, jangan sakit hati. Dan pada saat kita drop down, kita pun mungkin merasa bahwa kita tidak dipakai lagi oleh Allah. Bisa terjadi. Jadi kita pun merasa bahwa kadang-kadang di dalam pelayanan pun kita sudah lelah, tidak mau melayani lagi, karena merasa bahwa semua yang kita lakukan kok seperti tidak ada artinya, romo. Saya sudah memberikan pewartaan, saya sudah menobatkan mereka. Loh kan tidak ada yang bertobat ya. Jadi seolah sia-sia. Kalau ada istilahnya, saya itu seperti menggarami air laut. Apa ndak sinting gitu kan, air laut sudah asin kok masih digarami, itu namanya orang sinting gitu ya. Jadi perhatikan, seringkali kita juga merasa seperti itu, kekeringan. Merasa desolasio, merasa aduh, saya kok hampa ya. Doa nggak merasa apapun, merasa sia-sia apa yang saya lakukan, seperti nggak ada gunanya sama sekali. Di situ bisa terjadi setan pun membuat hidup kita tanpa makna, tanpa arti. Namun jangan pernah lupa, setan pun bisa menggoda kita pada saat kita kuat, tegar, dalam bentuk apa? Rasa percaya yang berlebihan. Jadi saya pun sebagai imam seringkali harus hati-hati. Saya tidak boleh terlalu percaya bahwa kan ada teman saya selalu berkata, imam itu adalah VUTW. Anda tahu waktu zaman dulu, zaman Soeharto, ada padi VUTW.
varietas unggul tahan wereng. Dulu itu padi itu kuat sekali, itu padi yang hebat. Lalu ada pastor yang mengatakan, kami PUTW, pria unggul tanpa wanita. Lalu saya dengar sekali, pastor yang ngomong PUTW itu akhirnya keluar, jatuh cinta dengan perempuan. Apa yang saya mau katakan? Dia terlalu percaya diri. Dia terlalu percaya diri bahwa saya mampu menahan godaan. No, 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 no. Saya masih ingat sekali sebuah pertanyaan yang diucapkan oleh Bapak Uskup sewaktu kita mau tahbisan. Kita ditanya, Eko, apakah engkau bersedia untuk menerima rahmat tahbisan? Apa jawabannya? Bapak Ibu ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ditahbiskan, cuma saya saja ya. Para imam itu akan menjawab, dengan bantuan rahmat Allah, saya bersedia. You see? Dengan bantuan rahmat Allah. Bukan dengan kekuatanmu. Kekuatanku, saya bisa jadi pastor. No, 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 no. Dengan pertolongan rahmat Allah, saya bersedia untuk menerima rahmat tahbisan. Gereja begitu pintar membuat formulasi-formulasi supaya kita sadari. Kita sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah mampu melawan kuasa jahat itu. Maka lihat ada 3 godaan yang menarik. Pertama, mengubah batu menjadi roti. Jadi, jangan kita berpikir bahwa, aduh Romo, saya itu sudah tua, saya tidak butuh apa-apa lagi. Nah, selama kita hidup, kita itu selalu hidup di dalam dunia materi. Jadi materialisme, pelayanan seringkali mengutamakan fasilitas, apa yang kita dapatkan. Jadi pelayanan seringkali bertanya, apa yang bisa kita miliki? Saya bisa melayani kalau ini itu. Seringkali menyedihkan kalau para pelayan itu mengatakan, saya sudah pelayanan, mau ini, mau itu, mau ini ya, kita makan di sini. Apa sih? Jadi bukan berarti kalau Anda sudah melayani dan banyak orang yang sukacita, Anda boleh memanfaatkan sukacita itu, orang itu, untuk kesenangan saya. No! No, 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 no. Jangan memakai euforia umat untuk keuntungan saya. Please. No, 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 no. Jangan memakai euforia umat untuk keuntungan saya pribadi. Kedua, alah kok mati. Maaf. Yang kedua, setan menggoda Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah. Jadi, apa yang mau diperlihatkan di dalam godaan sebagai seorang pelayan? Kita selalu menuntut Allah. Bahwa di setiap pelayanan, Allah harus campur tangan dan memakai kita. Rasanya jangan pernah lupa, Roh Kudus adalah rahmat. Rahmat. Jadi rahmat itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Kita harus memupuk sungguh-sungguh rasa rendah hati. Jadi Tuhan, kalau engkau berkenan, pakailah hambamu ini. Maka selalu di dalam bacaan Injil, sebelum imam membacakan Injil dalam perayaan Ekaristi, para imam selalu berkata, ya Allah, sucikanlah pikiran, bibir, hatiku, agar aku pantas mewartakan. Agar aku pantas. Jadi, apakah Tuhan mau memakai, mencurahkan? Ya terserah Tuhan.
Jangan selalu berpikir bahwa apa yang saya sabdakan ini adalah sabda Allah. No, 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 no. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya imani, apa yang saya imani. Ini bukan sabda Tuhan, ini adalah sharing apa yang saya imani. Sabda Tuhan ya firman Allah itu, kitab suci. Ini bukan sabda Allah kalau saya ngomong seperti ini. Nah, ini yang saya imani. Maka apa yang saya imani ini pun semoga menjadi kekuatan orang beriman yang lain. Ya syukur pada Allah. Kalau tidak menjadi kekuatan bagi orang yang lain, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan ada orang yang tersentuh, ada orang yang tidak tersentuh, ya it's okay gitu kan. Itu yang disebut sebagai karya roh, karya roh. Itu yang tadi Paulus berkata, menabur, menabur. Nanti roh Allah yang akan menyemai dan menghidupi taburan itu. Jadi di sini kita diajak untuk sadar diri, tahu diri. Tahu batas. Nah, itu lebih tepat, tahu batas. Ketiga, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi tidak pernah boleh bahwa pelayanan itu berorientasi pada kepuasan. Jadi maaf ya, orientasi itu berarti apa? Yang dikejar, yang dikejar, yang dicari, yang dicari. Kita betul kalau kita berbicara tentang dekrit actuositatem pelayanan para awam, dikatakan bahwa para pelayan awam di dalam dekrit itu harus serius dalam menyiapkan pelayanan. Benar. Jadi di dalam pelayanan kita tidak bisa seenaknya saja. Kita tidak bisa apa adanya. Tetapi di dalam pelayanan kita tidak boleh berorientasi mencari kepuasan. Saya teringat sekali ada beberapa orang waktu saya memberi kesaksian, seperti kemarin, ini baru terjadi. Worship leader-nya, setelah saya memberikan renungan di salah satu persekutuan doa, worship leader-nya memberi kesaksian, Romo, terima kasih banyak Romo. Romo kalau memberikan ulasan kitab suci, itu mudah dimengerti. Saya teringat, saya punya anak saya keterbelakangan mental, Romo. Waktu Maret yang lalu terjadi lockdown, awal-awal pandemi corona, anak saya tiba-tiba kena demam berdarah. Saya takut bawa anak saya ke rumah sakit. Takut malah kena penyakit COVID. Dan akhirnya saya rawat di rumah. Dan Romo tahu apa yang menghibur anak saya. Dia selalu buka YouTube dan selalu buka khotbahnya Romo. Dia tertawa-tawa Romo. Padahal dia itu keterbelakangan mental. Jadi Romo terima kasih ya Romo. Orang yang terbelakang mental pun bisa mengerti khotbah Romo. Lalu saya berkata, puji Tuhan, syukur pada Allah gitu ya. Jadi kalau orang yang sampai saya bicara lalu tidak mengerti sama sekali, berarti lebih parah kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, that's not me, itu bukan saya. Biarlah itu karya Allah, biarlah itu karya Tuhan. Saya tidak pernah boleh mencari sukacita, mencari kenyamanan dari kata-kata itu. Karena saya yakin kata-kata itu pun tidak pernah 100% memperlihatkan kebenaran diri saya, kebenaran apa yang saya kasih. Belum tentu semua orang berkata seperti itu. Gitu ya. Jadi di situ pentingnya kembali yang pertama tadi. Kita dipanggil pertama-tama untuk intimitas dengan Tuhan. Dekat dengan Allah. Nah, maka jangan akhirnya kita mendarat pada apa? Pelayanan bukan hanya masalah pemberian diri. Pelayanan juga adalah pembentukan diri. Jadi dalam pelayanan kita memberikan diri kita, tetapi di dalam pelayanan pun kita harus membentuk diri kita. Bagaimana kita membentuk diri kita? Pertama-tama kita harus menerima bahwa kita punya talenta. Betul. Mengetahui bahwa talenta itu adalah berkat dari Allah.
untuk kita kembangkan. Ingat perumpamaan 5 talenta, 10 talenta. Tidak boleh talenta itu didiamkan. Talenta itu harus memberikan buah-buah. Yang kedua, saya tidak pernah ngomong kelebihan dan kekurangan. Saya di rumah retret tidak pernah ngomong kekurangan juga. Tapi keterbatasan. Jadi keterbatasan itu berarti apa? Saya harus menerima orang lain sebagai apa? Sebagai pelengkap pelayanan saya. Pelengkap hidup saya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya memang di dalam rumah retret itu adalah panggilan saya. Saya kalau boleh sharing, saya 25 tahun di rumah retret. Jadi saya sebelum tahbisan, saya tahbisan tahun 1996. Saya sejak tahun 1994 sudah bekerja di rumah retret Pratista. Saya berhenti dari rumah retret tahun 2017. 2017 saya masuk ke paroki di Tebing Tinggi. Baru 1,5 tahun saya sudah dipindah ke Helena. Karena OSC mau membuat rumah retret di Tangerang ini di Cisauk. Jadi saya itu di paroki hanya nyicip-nyicip, mencicipi aroma pastoral di paroki. Tugas utama saya di rumah retret. Lalu apa yang saya mau katakan? Saya bahagia di rumah retret ada tim. Ada tim. Jadi tim itu punya kekuatan masing-masing. Jadi saya itu adalah ke timnya yang apa? Memberikan masukan, insight untuk anak muda. Ada satu pastor itu pintar membuat dinamika. Dia buat dinamika. Dia buat anak-anak sambil bermain. Ada satu pastor yang pintar sekali memimpin doa. Dia itu kalau memimpin doa pasti anak-anak itu langsung nangis. Pintar sekali. Kalau anak saya yang memimpin doa, mereka tuh tertawa-tawa. Nggak ada yang nangis. Kurang ajar kata saya itu. Jadi lihat di sini bahwa kami membutuhkan semua orang untuk melengkapi pelayanan. Bahwa pelayanan itu semakin solid, semakin kuat di dalam apa? Teamwork. Jadi di situ pentingnya kita merasa bahwa oh, pelayanan tidak bisa ya kita pewarta sendiri-sendiri. Nggak bisa. Kita butuh menjadi sebuah tim yang menyatukan. Tadi kan Pak Hansen dengan Ibu Rosa pun tim, gitu ya, menyanyi. Pada saat Pak Hansen Ibu Rosa menyanyi, ngikutin. Itu tim, menyatukan. Gitu. Saling mendukung, saling membangun suasana. Itu tim. Jadi di dalam teamwork, kita selalu sadar, Tuhan, I cannot be alone. No. Dan indahnya dalam tim adalah apa? Orang tidak akan menjadi congkak, sombong. Kalau dikatakan, Romo, terima kasih, timnya bagus sekali. Syukur Allah. Tim. Not echo. Jadi yang diangkat adalah, kita bersama-sama, tim. Tidak sendirian. Kita tidak bisa mengagungkan diri kita sendiri. Nah, saudaraku, kalau begitu adanya, mari kita lihat bagaimana Paulus melayani. Paulus itu di dalam pelayanan ini yang mau saya katakan, ini orang yang kerasukan Tuhan. Bapak Surya Dharma, saya masih tahan ini? Saya berapa menit lagi? Sorry. Saya kalau masih sudah kerasukan. Romo sampai pagi juga nggak apa-apa. Silakan Romo sampai jam 9. Ya, oke. Ya, Pak Hansen, nanti tolong ingatkan ya kalau ini. Jadi, Bapak Ibu kalau mau sambil minum, makan-makan boleh loh. Silakan. Saya tidak akan tersinggung. Tapi kalau mau ngirim, lebih senang lagi saya. Saya nanti kasih alamatnya kalau mau mengirim. Baik, saya teruskan. Terima kasih. Jadi, kalau kita berguru pada rasul yang kerasukan Yesus, itu Rasul Paulus yang bisa kelihatan banget. Rasul Paulus menulis di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 1-10 mengatakan, aku harus bermegah
Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini Paulus bercerita bagaimana dia mengenal Yesus secara pribadi. Padahal Paulus belum pernah bertemu dengan Yesus. Ingat, Paulus bertobat setelah Yesus meninggal. Aku tahu tentang seorang Kristen. Tentang siapa? Yesus. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Nah ini, Paulus. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Hebat Paulus ini. Jadi Paulus tidak pernah memperlihatkan, gua bisa ini, gua bisa itu. No. Dia bermegah atas Kristus. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, sebab jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocong aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Padahal tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebetulnya Paulus mau ngomong apa sih? Rupanya Paulus mau memperlihatkan diri dia. Jadi rupanya Paulus itu punya penyakit yang tidak tersembuhkan. Memang para ekseget tidak ada kesepahaman. Ada yang mengatakan bisa jadi malaria, bisa jadi epilepsi, bisa jadi sakit mata. Itu ada di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Namun yang paling penting adalah bukan penyakitnya apa, yang paling penting Paulus ngomong, saya sudah berdoa 3 kali, mohon agar sakit itu disembuhkan, dihilangkan, supaya saya melayani lebih giat, lebih bagus, tidak ada sandungan, tapi Tuhan menolak. Mengapa Tuhan menolak? Karena Paulus dengan penderitaan itu, akhirnya dia bisa mengandalkan Allah. Justru penderitaan itu membuat Paulus rendah hati. Justru penderitaan itu membuat Paulus lebih mengandalkan relasinya dengan Yesus, dengan Allah. Jadi dari pelajaran Paulus kita bisa memetik 3 hal tentang pelayanan. Bahwa di dalam pelayanan, energi dan kekuatan pelayanan adalah bukan semata. Jadi efektif pelayanan bukan semata-mata energi dan kekuatanku. Bukan semata-mata karena talenta dan kemampuanku. Bukan semata-mata pelayanan ini hebat terjadi karena usaha dan upayaku. Kita harus sadar bahwa pelayanan itu menjadi efektif, berarti menyentuh dan berdaya gerak, berdaya roh, kalau sadar bahwa dalam pelayanan kita melibatkan Allah, membiarkan campur tangan Tuhan. Di situ pentingnya doa di dalam pelayanan. Jadi biarkan kita sadar, doa serta semua keberhasilan pelayanan bukanlah semata-mata karena persiapanku, bukan.
Tetapi ada sebuah doa yang membuat kita berkata, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, pakailah aku. Pakailah aku. Tuntunlah pikiran, mulut, dan hatiku untuk semakin mewartakan dan memuliakan Engkau. Jadi di sini efektivitas pelayanan. Disinilah seorang pelayan yang peka akan Allah. Seorang pelayan yang punya hati Allah. Maka kalau kita berkata bagaimana kita bisa merawat supaya kita punya hati yang peka kepada Allah, seorang pelayan tidak pernah boleh lepas dari hidup sakramental. Ingat, Anda adalah pelayan Katolik. Katolik. Jadi kalau Katolik itu harus menghargai sakramen. Sakramen. Harus percaya bahwa dalam 7 sakramen ada daya kekuatan Allah. Ada kuasa dari Allah. Maka seorang pewarta hendaknya punya waktu untuk ekaristi setiap hari. Ekaristi setiap hari. Biar diberi makan oleh Tuhan. Bukankah kita butuh makanan? Dan Allah menyediakan itu di dalam sakramen ekaristi. So, take it. Take it as a power from God. Take it as a nutrition from God. Jadi, jangan hanya berpikir, Romo, saya sudah punya kekuatan dari firman Allah, saya baca firman Allah. That's good, that's good, that's good, that's right. Dan itu juga salah satunya nanti yang akan saya tunjukkan. But we are Catholic. We are Catholic. Jadi hiduplah dalam iman Katolik. Jangan hidup dalam iman Kristen yang lain. No, hiduplah dalam iman Katolik. Maka kita harus punya kerinduan untuk komuni, rutin sakramen pertobatan. Itu membuat hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kedua, bagaimanapun kita harus punya doa pribadi. Betul, kita boleh doa bersama-sama, seorang imam harus mendoakan 3 kali doa bersama-sama, betul. Tetapi saya harus punya waktu doa pribadi. Saya akan doa rosario, meditasi sebagai meditasi malam hari, di kamar saya matikan, atau saya ke kapel. Ini menjadi intimitas saya dengan Allah. Jadi di sini pada saat ini saya sungguh-sungguh sebagai pribadi berhadapan dengan Tuhan. Bukan dengan orang-orang yang lain, dengan pribadi. Karena Allah itu mencintai secara pribadi. Bukan sebagai persekutuan, bukan secara pribadi. Itu harus kita rasakan. Itu harus kita alami. Yang ketiga, kita hanya bisa hidup dituntun oleh Allah kalau kita setia membaca firman Allah. Yang keempat, ini yang saya tadi katakan, bahwa kita tidak pernah bisa melayani dalam kerangka separuh-separuh gitu, sepotong-sepotong. No. We must have community. We must have teamwork, komunitas doa. Kenapa? Karena di dalam pelayanan jangan pernah lupa kita itu punya tujuan. Tujuan apa? Mewartakan Allah, memuliakan Tuhan. Berarti ada usaha, ada kesulitan, ada iman, tetapi juga ada teman-teman. Ini yang bisa kita pakai sebagai apa? Power untuk semakin mencapai goal kita, tujuan kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa mencapai goal kita dengan sungguh-sungguh peka terjadi kalau kita tidak punya persekutuan, komunitas yang mendoakan. Tadi yang dibakar doa syafaat itu dalam kelompok. Tapi kalau kami kan doa brevir yang kalau para imam mengatakan. Dan yang terakhir adalah apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa, dan ini Anda lakukan. Tapi saya mau menekankan kembali bagaimana pelayanan yang ditawarkan oleh Ibu Teresa adalah apa? Pelayanan yang bersumber pada doa. Maka dikatakan buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih.
Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Jadi pelayanan tidak pernah boleh lahir dari sebuah ambisi, dari sebuah keinginan karena apa? Karena punya waktu banyak. Ya sudahlah, sekarang waktu pelayanan saja. No, 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 no. The right motivation is coming from prayer, dari doa. Terakhir, spiritualitas pelayan. Ini spiritualitas dari salib suci yang saya tawarkan. Jadi bagaimana menjadi seorang pelayan yang pewarta, yang bisa memberi teladan. Harus punya spiritualitas. Karena spiritualitas itu memurnikan dan mengkritisi pelayanan. Jadi pelayanan ini sudah baik dan benar atau belum, itu karena dari spiritualitasnya. Jadi pertama, spiritualitas yang saya tawarkan dari spiritualitas salib adalah gratuit, tanpa pamrih. Dikatakan di dalam Injil Matius, bab 5, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi lihat, Bapa itu tidak membeda-bedakan ini orang jahat, orang dan. Seorang pelayan pun rasanya harus seperti itu. Jadi seorang pelayan pun maaf, tidak punya kuasa yang mengatakan kamu pendosa, kamu jauh dari gereja, kamu jauh dari Tuhan. No. Kamu adalah anak Allah. Kamu anak Allah yang memang mungkin sedang jauh dari Tuhan. Maka di dalam pelayanan gratuit, tanpa pamrih, berani sia-sia, kita mengatakan apa? Pelayanan itu pemberian diri yang dilakukan sebagai pilihan hidup kita, tanda cinta kita, tanda kepedulian kita. Jadi bukan sebagai sebuah kewajiban. Jadi tadi, pelayanan itu adalah buah dari kasih Allah yang tercurah atas saya. Maka kalau pelayanan itu adalah sebuah tindakan kasih yang mengalir begitu saja, maka tindakan kasih ini tidak pernah menuntut untuk dihargai. Tidak pernah menuntut untuk diucapi terima kasih. Enggak, pokoknya mengalir begitu saja. Ini gratuit, gratis. Kedua, spiritualitas kenosis, menghampakan diri. Anda tahu Madah Filipi bab 2, bagaimana ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi apa maksudnya? Pelayanan dilakukan tanpa ada ambisi-ambisi pribadi. Jadi saya harus menghilangkan ambisi-ambisi itu. Saya tidak pernah boleh sakit hati di dalam pelayanan. Suatu saat saya sharing saja ya. Oh, sharing ini ada di recording ya di YouTube ya. Nggak jadilah. karena bisa menyebar gitu. Jadi di dalam pelayanan seringkali sebagai seorang imam pun saya ingin diakui, saya punya mimpi bahwa kalau dalam pelayanan saya ini itu. Oh ya, saya ingat sekali waktu saya ke paroki di tebing tinggi Medan pun gitu ya. Saya punya mimpi, wah nanti saya di situ umat akan saya bentuk ini seperti ini. Saya punya program ini bagus-bagus untuk umat. Apa yang terjadi di tebing tinggi? Saya hanya berhasil membersihkan Gua Maria. Gua Maria yang sudah tidak pernah dipakai, yang jarang didatangin oleh umat, saya bersihkan, saya tebangi, saya cangkuli, saya tanam jadi indah lagi. 1,5 tahun. Dan akhirnya ada umat yang datang berdoa.
Jadi di situ apa yang terjadi di dalam pelayanan pun kita harus mengerti apakah umat itu membutuhkan atau tidak. Nah, itu tadi. Ya, kita harus menyesuaikan dengan tanah yang akan kita taburi. Di sini kita terbuka pada karya Allah, pada rancangan Allah. Mengosongkan diri tadi, saudara-saudaraku. Yang ketiga, seorang pelayan adalah seseorang yang tergerak oleh belas kasihan. Ini Anda bisa temukan dalam pribadi Yesus waktu Yesus melayani. Jadi seorang pewarta, seorang pelayan tidak pernah boleh menjadi orang yang tegaan. Dia justru selalu melihat penderitaan orang lain, dan pada saat melihat penderitaan orang lain, dia selalu tergerak. Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan penderitaan itu? Apa yang bisa saya lakukan? Saya teringat bahwa di paroki kami ini kan sedang ada asak tuh kan Anda tahu tuh gerakan untuk menjadi orang tua asuh, gerakan orang tua asuh. Rupanya setelah pandemi ini dari 6.000 anak yang butuh bantuan menjadi meledak menjadi 7.000, 8.000. Lalu yang panitia asak itu sampai pening kepalanya karena yang menyumbang kan makin susah toh karena dengan situasi seperti ini pandemi. Lalu datang pada saya, lalu saya mengatakan, ayo kita buat acara penggalangan dana. Saya itu bisanya ngomong, saya itu bisanya menarik orang untuk menolong, membantu. Nggak apa-apa, saya pakai, saya buat. Kalau Eko yang apa namanya yang memberi biasanya orang yang nggak ngerti pun ikutan gitu. Semoga mereka mau menyumbang, semoga mereka menyumbang. Ayo. Jadi saya bisa memberikan sesuatu dari apa yang saya punya. Dari tadi apa? Give. Dari kekuatan yang saya miliki. Itu yang saya akan kasihkan. Untuk apa? Untuk menolong orang lain. Jadi orang itu tidak tegaan pada saat ngomong, oh ya gitu ya, oh ya sudahlah kita harus mengikuti situasinya seperti ini kok. Enggak. Saya berani menawarkan apa yang bisa saya berikan supaya Bapak itu pulang dengan kelegaan. Oh oke, Pastor, terima kasih dibantu, saya akan lakukan. Mari sama-sama. Nah itu. Jadi ini orang tergerak oleh belas kasihan itu seperti itu, selalu menawarkan apa? Solusi. Bukan menawarkan permasalahan, bukan menawarkan ketakutan, tapi menawarkan belas kasihan. Belas kasihan. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Dan yang terakhir, seorang pelayan harus tetap punya spiritualitas percaya. Percaya. Jadi percayalah, apa yang Anda lakukan akan dilengkapi oleh Allah. Jadi karya-karya kita yang sangat tidak berarti ini, karya-karya kita yang dipenuhi dengan kelemahan ini, akan dilengkapi oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, para pewarta yang dicintai oleh Tuhan, terima kasih banyak. Saya boleh sharing dengan Anda. Saya boleh berbagi dengan Anda. Kalau Anda membutuhkan, nanti filenya akan saya kirim ke Bapak Surya Dharma. Nanti silahkan filenya untuk Anda renungkan kembali. Boleh, nanti saya kasih jadi menjadi PDF. Terima kasih banyak, saya boleh bersharing dengan para pewarta. Semoga apa yang saya bagikan menjadi bahan refleksi bagi saya dan Anda semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, pujian dan syukur itulah yang patut kami berikan
bagimu. Karyamu sungguh besar dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap pribadi yang ada di dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya menyentuh hati kami, Engkau sungguh melimpahi kami dengan berkat yang tiada terkira. Engkau telah menjadi gunung batu kami, kekuatan kami. Engkau telah menjadi gembala yang menghantar kami ke padang rumput yang hijau. Kami telah Kau puaskan dengan segala macam berkat yang boleh kami terima. Maka Bapa, terimalah rasa syukur kami, rasa terima kasih kami di dalam pelayanan kami sebagai seorang pewarta. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima maksud baik kami untuk menjadi pewarta yang rendah hati, untuk menjadi pewarta yang mau Kau atur. Kami tidak mau mengatur Engkau. Kami yang siap diatur Tuhan. Maka Tuhan, sucikan pikiran, bibir, hati kami. Dan semoga kami tetap menjadi seorang pewarta yang rendah hati, yang sadar bahwa di dalam hidup pewartaan yang paling utama dan pertama adalah cinta kami padamu, adalah intimitas dengan Engkau. Maka Bapa, pancarkan berkat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu ini. Berkatilah keluarga mereka. Jauhkan keluarga mereka dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dan dari segala kuasa jahat. Pimpin, terangi mereka dengan rahmat kasih-Mu. Dan semoga berkat Allah senantiasa menaungi Anda semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.